Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, ini masih ada beberapa yang baru gabung. Ini saya masih meng-admit juga. Bapak Ibu boleh berkenalan dulu, mungkin menuliskan di kolom chat ya, nama dan asal sekolahnya. Ini saya juga mau tuliskan ya. Silahkan Bu Rika, dimulai saja. Baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir ini ya, mengikuti kegiatan webinar hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat semangat juga. Alhamdulillah kita masih menyempatkan diri untuk senantiasa mengupgrade diri dalam kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang tugas kita dalam pembelajaran. Saya langsung share screen saja. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Bu, udah ada itu. Asesmen dalam baik. modul ajar ya. Ya Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat hari ini kita akan membahas mengenai asesmen dalam modul ajar ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, saya Rika Yosepa, saya adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Citerep. Saya juga salah satu guru penggerak dari Angkatan 1. Di sini saya akan menyampaikan mengenai asesmen dalam modul ajar. Nah, sebelum ke sana, mungkin di antara Bapak Ibu pasti sudah tahu ya modul ajar itu apa. Ya, sebelum ke situ saya ingin ingatkan atau melihat perbedaannya. Jadi modul ajar itu, kalau dulu kita mengenal adanya RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk kurikulum prototype itu kita menerapkan adanya modul ajar. Jadi gurunya tidak lagi membuat RPP, tapi membuat modul ajar yang kurang lebih seperti ini komponennya. Nah, ini ya komponen modul ajar. Jadi di dalamnya itu ada identitas sekolah, kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang akan digunakan. Ini sebagai informasi umum. Dan ada komponen intinya dari modul ajar ini yang terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, assessment. Nah, di sini akan kita bahas hari ini assessment-nya, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Itu untuk komponen inti. Dan untuk komponen lampirannya di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Jadi ini malah lebih lengkap. Modul ajar tuh tidak hanya rencana pelaksanaan pembelajarannya saja, tapi dilengkapi dengan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, bahan bacaannya untuk gurunya apa, untuk peserta didiknya apa, kemudian ada glosarium dan
daftar pustaka. Ini kurang lebih komponen modul ajar. Jadi bisa dikatakan ini sebagai pengganti RPP gitu ya, dan ini bahkan lebih lengkap. Nah, alhamdulillah di sekolah kami sudah menggunakan modul ajar ini. Maksudnya kita sudah membuat, gurunya diminta untuk membuat modul ajar karena kita sudah sekolah penggerak ya, jadi sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini hari ini akan kita bahas mengenai asesmennya. Yang pertama yaitu mengenai 5 prinsip asesmen, ya. Yang kedua alurnya, alur asesmen. Yang ketiga asesmen diagnostik, dan yang keempat asesmen formatif dan sumatif. Kita lihat untuk yang pertama, prinsip asesmen ini di dalamnya kita akan pelajari prinsip pembelajaran dan asesmen, prinsip asesmennya, lalu keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, ini prinsip pembelajaran untuk kurikulum sekolah penggerak itu, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Jadi kebutuhan siswanya apa? Nah, maka pembelajaran itu harus dirancang sesuai atau mengikuti dengan kebutuhan belajar saat ini yang mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian pembelajarannya itu juga harus dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, long life education ya. Jadi mendorong pengembangan kapasitas belajar. Lalu kegiatan belajar ini juga harus mendukung perkembangan kognitif ya, pengetahuan siswa, kognitif dan juga karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Lalu prinsip lainnya, pembelajaran yang relevan ya, kita harus mengajar saat ini atau melakukan pembelajaran ini yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan ya. Jadi sangat-sangat kontekstual gitu ya, dan sesuai dengan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan prinsip pembelajaran yang kelima di sini, pembelajaran harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Itu kita lihat, kalau tadi prinsip pembelajaran, kita lihat untuk prinsip asesmennya. Nih, satu, asesmennya itu merupakan bagian yang terpadu ya dalam proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi dan umpan balik ya, baik bagi guru, peserta didik maupun orang tua. Kemudian asesmennya dirancang dan dilakukan sesuai tujuan, dirancang secara adil, meliputi berbagai tugas, ya, berbagai instrumen, dan juga berisi laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Nah, kita lihat dari 5 prinsip asesmen tadi, untuk yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, maka di sini berdasarkan prinsip asesmen yang pertama ini guru harus merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen gitu ya. Kalau itu asesmen berikutnya misalkan, nah kita merancangnya dari atau berdasarkan hasil asesmen sebelumnya. Di asesmen ini dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen itu terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Lalu ada keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang. Nah, termasuk dengan kriteria penilaiannya, targeted sesuai kebutuhan belajarnya. Kemudian juga asesmen ini memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik ini belajar dan juga sebaliknya. Jadi kalau dilihat siklus ya, ini ada asesmen yang terintegrasi dengan perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran dan asesmen lagi gitu ya. Jadi ini ada rangkaian asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar, itu yang merupakan sebuah siklus yang berkelanjutan. Kita lihat prinsip yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini sesuai dengan tujuan asesmen ya, asesmen itu dirancang sesuai tujuan, yaitu untuk mendorong proses belajar, merupakan bagian ya dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Ini untuk asesmen formatif ya. Menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Ini untuk asesmen sumatif.
dan menentukan kebutuhan belajar serta membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Ini untuk asesmen diagnostik. Dan tentu saja tadi dilihat di sini bahwa asesmen itu perlu dirancang dan mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi kalau di kurikulum 2013 kita melihatnya dari KD ya, dari kompetensi dasar. Sedangkan di kurikulum sekolah penggerak itu kita mengacu pada CP, pada capaian pembelajaran. Nah, prinsip yang ketiga, tadi asesmen itu harus dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru. Jadi bukan hanya memberikan tes saja, tapi di sini harus benar-benar bisa memberikan informasi bagi guru, bagi siswanya, bagi orang tua, mengenai kemajuan belajar siswanya, mengenai pencapaian pembelajarannya, gitu ya. Sehingga itu bisa jadi dasar gitu untuk pengambilan keputusan pada langkah selanjutnya. Nah, asesmen yang berkeadilan berarti penilaian ini tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja, gitu ya. Misalkan suku agama tertentu, adat tertentu, ya status ekonomi tertentu. Jadi benar-benar harus adil, harus seimbang, bisa dilakukan oleh peserta didik dari agama manapun, dari suku manapun, dari latar belakang sosial ekonomi manapun, gitu ya. Kemudian asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Kemudian reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten, ya, ajeg. Lalu adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Jadi betul-betul yang namanya prinsip asesmen ini harus seobjektif mungkin. Kita singkirkan, kita minimalisir subjektivitas. Nah, yang keempat tadi asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Sini guru diberikan otonomi ya yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik, ya tentu saja beda mata pelajaran, beda karakteristik. Jadi kita harus pertimbangkan ketika dalam pembuatan asesmen ini. Karakteristik mata pelajarannya, karakteristik dan kemampuan peserta didiknya, kemudian tadi melihat pada capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, serta sumber daya pendukung yang tersedia. Patut dihindari di sini ya Bapak Ibu, kita misalkan memberikan asesmen itu hanya berfokus pada sumatif saja pada akhir, sementara penilaian formatifnya kurang diperhatikan gitu ya. Nah itu perlu dihindari. Jadi tidak berfokus pada asesmen sumatif saja, tapi di asesmen formatif pun benar-benar itu perlu menjadi fokus utama ya. Kemudian teaching to test, misalkan kita mengajar, patokannya ya untuk nilai yang baik gitu ya. Jadi kayak mendrilling siswa, memberikan latihan soal seperti ini, kemudian nanti mengeluarkannya di asesmen di ulangan. Nah itu juga perlu dihindari. Jadi tidak boleh teaching to test gitu ya. Lalu instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah Bapak Ibu mungkin ada pengalaman Bapak Ibu ya, atau mungkin pengalaman sendiri. Kadang kita mau karena tidak dipersiapkan dari awal tadi asesmennya, kemudian kita misalkan merancang RPP atau modul ajar, lalu kita asal comot gitu ya, asal mengambil aja soal ini, soal itu, ternyata itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, ini patut dihindari ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita seperti itu, nah sekarang kita sudah tahu itu benar-benar asesmen itu supaya adil tadi ya, supaya berbagai bentuk dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita harus membuat instrumen asesmen itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapat data nilai untuk pengisian raport. Nah, ini juga perlu dihindari. Jadi betul-betul asesmen itu kita lakukan bukan hanya sebatas nilai, tapi juga untuk evaluasi nantinya. Bahwa dengan nilai seperti ini, apa nih, kalau dilihat dari analisisnya gitu ya, materi apa yang belum tersampaikan, mana yang sulit, mana yang perlu mendapat pengayaan, mana yang perlu mendapat remedial gitu ya. Jadi ini hanya bukan hanya untuk data nilai semata gitu ya. Lalu menggunakan hanya satu teknik penilaian. Nah, ini juga perlu dihindari Bapak Ibu, kita sadari atau tidak, peserta didik kita itu kan beda-beda ya, karakternya beda, gaya belajarnya beda, latar belakangnya berbeda. Jadi ketika memberikan asesmen pun kita harus bisa adil, kita harus menggunakan berbagai teknik penilaian. Jadi bukan hanya satu teknik.
Kita lihat prinsip yang kelima, di sini asesmen itu sebagai laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, jadi hasil penilaian ini akan memberikan makna yang relatif sama nih, ya untuk semua mata pelajaran. Jadi jangan sampai 100-nya di matematika, maknanya beda dengan 100-nya di PKN misalkan ya. Jadi di sini betul-betul kalau kita melihat prinsip asesmen yang kelima ini, maka hasil penilaian ini memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya, nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian tadi asesmen ini sebagai laporan kemajuan belajar yang mengacu pada ketercapaian kompetensi dasar atau capaian pembelajaran tadi ya, berdasarkan hasil asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, kemudian asesmen ini harus kita buat dan mudah dipahami, memberikan informasi yang utuh ya bagi orang tua, bagi peserta didiknya juga gitu ya. Nah, asesmen juga harus bisa menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Dan juga jangan sampai asesmen itu memberatkan guru ya. Jadi di sini asesmen harus mudah dilakukan oleh guru. Nah, penting Bapak Ibu perhatikan ketika melihat prinsip yang kelima ini guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Jadi betul-betul di kurikulum sekolah penggerak ini kolaborasi itu sangat dipentingkan. Ketika kita berkolaborasi, kita bisa tahu nih dalam asesmen ini ada moderasi nggak, ada kesejajaran nggak. Jadi benar-benar guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru apapun itu ya, ketika membuat asesmen ini harus secara adil dan konsisten di sini ya, menggunakan kriteria tertentu, ada komunikasi gitu ya, ada konfirmasi dan klarifikasi antar guru. Nah, berikutnya apa sih bagaimana keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran? Tadi kan di awal sudah disampaikan 5 prinsip pembelajaran, berikutnya 5 prinsip asesmen. Nah, bagaimana sih keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran? Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik tadi ya saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Sehingga ketika pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik, asesmen yang dirancangnya itu harus berpusat pada kompetensi siswa atau capaian pembelajarannya tadi. Kemudian, peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Ya, jadi kalau kita lihat di kurikulum sekolah penggerak ini itu kan ada tipe gitu ya, tipe E gitu, atau kayak level gitu ya, tipe E, tipe F. Jadi kelas 10 itu masih masuk tipe E, sama dengan kelas 9. Kelas 9, kelas 10 itu tipe E. Harapannya kalau masih ada yang belum mencapai capaian pembelajaran di kelas 11, di kelas 9, maka di kelas 10 itu masih bisa dikejar gitu ya. Nah, makanya penting di sini asesmen diagnostik. Kita nanti bisa melihat sebetulnya capaian pembelajaran sudah tercapai atau belum. Sebetulnya siswa kita ada di fase mana? Apakah sudah bisa masuk fase E ataukah fase F gitu ya. Nah, ini di sini. Peserta didik melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi sebetulnya kalau anak itu sudah selesai, sudah menyelesaikan fase sebelumnya, misalkan fase E, dia bisa melanjutkan ke fase F gitu ya, kalau dilihat dari sini. Bisa melanjutkan ke kelas di atasnya. Kemudian peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Lalu pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Ya. Jadi kalau misalkan anak kelas 10 nih ya, anak didik saya kelas 10, ternyata dia di fase
itu kan harusnya ya selesai. Ketika dia naik ke kelas 11, kita kan belum bisa memastikan semuanya itu selesai gitu ya. Siapa tahu walaupun dia sudah ke kelas 11, sudah seharusnya fase F, fase terakhir ya, ternyata ada yang belum diselesaikan gitu. Ada di fase E, masih dia anak itu ada di fase E. Nah, maka di sini perlu diberikan intervensi ya, dilakukan ini bisa dilakukan sebelum pemberian laporan atau saat pembelajaran di tingkat selanjutnya. Jadi di kelas 11-nya gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tadi ini kan pembelajarannya ya, prinsip pembelajarannya. Nah, maka karena kita punya prinsip pembelajaran seperti itu, ketika membuat asesmennya, maka di sini harus menanamkan grow mindset, pola pikir bertumbuh. Jadi harapannya asesmen ini bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran itu lebih penting daripada akhirnya gitu ya, daripada hasil akhir. Kita menghargai proses ya. Jadi benar-benar nanti kalau Bapak Ibu di materi selanjutnya itu ya tentang penilaian formatif, nah itu juga sangat dipentingkan gitu ya. Proses itu sangat penting, bukan hanya hasil akhir. Nah, untuk itu guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh, grow mindset dalam asesmen. Nah, seperti apa sih grow mindset itu? Pertama, guru dan peserta didik perlu membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Jadi Bapak Ibu sekarang nih harus dukung peserta didik kita untuk mau gitu ya, kita harus menstimulus peserta didik kita untuk mau bertanya, untuk tidak takut salah gitu ya dalam belajar itu. Kemudian belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman yang mendalam. Jadi kalau dulu saya lihat saja di kompetensi dasar ya, kelas kemarin tahun lalu di Kurtila saya mengajar kelas 10 itu ada untuk fisika ya yang saya ajar itu ada 12 kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa kelas 10. Nah, itu kan artinya apa? Belajarnya tuh tentang kecepatan. Kenapa tentang kecepatan? Ya karena gurunya dipacu untuk kayak mengejar target kurikulum gitu ya. KD ini selesai di minggu ini, KD berikutnya. Nah, sekarang di kurikulum sekolah penggerak itu bukan lagi tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman yang mendalam. Jadi, CP-nya sekarang itu jadi sedikit ya. Untuk saya aja kelas 10 pengukuran, pemanasan global gitu. Yang tadinya 12, itu sekarang jadi tinggal 4 saja. 4 CP. Nah, harapannya ini, belajar bukan tentang kecepatan, tapi bagaimana dengan 4 CP itu, 4 capaian pembelajaran itu, peserta didik kita paham banyak gitu, paham secara mendalam gitu ya, bukan tentang kecepatannya, tapi tentang pemahaman yang mendalam. Istilahnya tahu sedikit tapi mendalam gitu, tahu 4 hal tapi lingkupannya bisa lebih luas lagi, itu harapannya ya. Kemudian menerapkan penilaian diri, self assessment, penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman, peer feedback. Nah, pemberian umpan balik ini dari guru kepada peserta didik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Nah, ini ya. Jadi ini yang harus dilakukan gurunya ketika kita melihat prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen pada kurikulum sekolah penggerak. Kita lihat yang ketiga, prinsip pembelajaran pada sekolah penggerak itu adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, maka dalam melakukan asesmennya, ini asesmennya itu sebagai bagian dari pembelajaran yang mencakup kompetensi pada semua ranah, baik itu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Kemudian menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ya, kita mengenal ada 5 profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nih, apa saja? Coba kita lihat lagi. Ada, kalau dilihat di sini, nah ini. Ini ya, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini harapannya ya. Pelajar Indonesia ini tadi merupakan pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter,
dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, jadi itu harapannya, sehingga tadi ketika melakukan assessment, kita harus betul-betul memperhatikan, menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu, sekuens pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik. Ya. Jadi kita harus perhatikan juga, jangan sampai memberikan assessment itu yang sulit saja, tapi kita kan pasti mempertimbangkan ada ya soal mudah, ada soal sedang, ada soal sulit atau sukar gitu ya. Kemudian asesmennya harus menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Nah, berikutnya tadi dikatakan bahwa prinsip pembelajaran pada kurikulum sekolah penggerak ini adalah pembelajarannya harus relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Sehingga di sini asesmennya itu dirancang berpusat pada peserta didik, mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik. Jadi karena ini kontekstual, kita bisa mengambil soal atau asesmen yang kita buat itu berdasarkan latar belakang siswa. Seperti saya nih di SMA Citerep ini, rata-rata banyak di sekitar saya itu pembuat oven ya, ada pembuat oven, loyang seperti itu. Jadi menggunakan bahan-bahan logam gitu ya untuk pembuatan barang kerajinan tersebut gitu ya. Nah, saya bisa mengangkat itu dalam asesmennya karena ini kontekstual. Jadi soalnya itu dihubungkan dengan misalkan kalau di fisika ada konduktivitas termal, daya hantar kalor. Nah, saya bisa tanyakan kepada peserta didik saya, kenapa misalkan kamu lihat panci, katel gitu ya di rumah kamu itu terbuat dari bahan apa? Misalkan terbuat dari bahan aluminium. Nah, kenapa dibuat dari bahan aluminium? Kenapa tidak dari stainless? Kenapa tidak dari kuningan? Gitu. Apa kaitannya gitu ya hubungannya dengan konduktivitas termal tadi? Nah, itu salah satunya kita merancang asesmennya itu berpusat pada latar belakang keluarga peserta didik ya. Bisa latar belakang ekonomi, pekerjaan gitu ya. Kemudian orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Lalu lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik, sehingga setiap individu merasa aman, merasa nyaman gitu ya, berada di lingkungan belajarnya, di sekolah gitu ya. Nah, yang kelima, tadi prinsip pembelajaran pada sekolah penggerak itu adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sehingga asesmen yang dibuat itu harus bisa membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu ini dan baik itu dalam lingkup lokal maupun global gitu ya. Di sini bisa menumbuh kembangkan rasa peka terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya gitu ya. Bisa menumbuhkan kesadaran diri, kebutuhan diri pribadinya apa gitu. Karena tiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Nah, maka di sini harus anak itu dengan pemberian asesmen yang terkait dengan pembelajaran untuk masa depan yang berkelanjutan ini, maka kita perlu memperhatikan itu juga ya. Memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri, diri peserta didik, lingkungan, dan dunia gitu ya yang lebih baik. Lalu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Ya. Jadi kita juga jadi harus melek digital ya, gurunya harus melek teknologi, literasinya harus tinggi gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan di kelas itu bukan hanya sekedar sesuai dengan apa yang disajikan di buku gitu ya, tapi lebih dari itu. Karena kita ingin masa depan anak yang berkelanjutan, berarti kita juga harus punya wawasan ke depan. Kita gunakan teknologi. Coba kamu searching info-info terkini tentang misalkan perkembangan ini aja. Perkembangan, kalau saya misalkan mengajar tentang energi ya, tadi pagi saya mengajar tentang energi terbarukan, kita bisa lihat sumber energi tentang nuklir. Kita bisa hubungannya ke depan. Kalau kamu misalkan mau jadi peneliti, kamu mau bekerja di reaktor nuklir. Nah, itu jadi kita melihat ke depannya juga, bukan hanya sebatas pada materi apa yang harus kita selesaikan gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita beralih pada materi selanjutnya ya. Kita lihat alur asesmen. Kalau tadi kita melihat
prinsip pembelajaran, kemudian prinsip asesmen, lalu keterkaitan antara prinsip pembelajaran dengan prinsip asesmen pada kurikulum prototype atau kurikulum sekolah penggerak. Nah, di sini kita lihat bagaimana sih alur asesmennya. Nah, ini dia alurnya. Kita mulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap persiapan ini komite pembelajaran, ada kepala sekolah, peserta didik, ya, perwakilan guru, kemudian apa di sini? Komite sekolah itu jadi kayak guru-guru yang terlibat gitu ya di pembelajaran di kelas 10 ya yang menggunakan kurikulum sekolah penggerak ini. Jadi ada komite pembelajar, ada komite sekolah gitu ya. Ini dididik dulu, dilatih dulu mengikuti diklat sebanyak 72 jam pelajaran. Setelah itu, KP tadi, komite pembelajaran tadi itu memfasilitasi in-house training bagi seluruh guru di sekolah. Jadi kalau misalkan ada 10 guru nih yang masuk dalam komite pembelajaran, nah maka nantinya setelah mereka dididik, didiklat selama 72 jam itu akan mengimbaskan kepada guru-guru lain. Ya, ini di sini mengimbaskan pada guru lain, kemudian kepala sekolah memfasilitasi pembentukan atau penyegaran komite sekolah, lalu kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikannya. Nah, ini masuk dalam tahap persiapan. Seperti di sekolah saya karena sekolah saya merupakan sekolah penggerak, sebelum pelaksanaan itu kami melaksanakan ini dulu. Jadi ada teman-teman saya yang masuk sebagai komite pembelajaran, mengikuti diklat selama 72 jam. Nah, kemudian mengimbaskan ke kami ya, saya salah satu guru imbasnya itu karena kemarin guru penggerak tidak boleh menjadi komite pembelajaran. Jadi kami tidak dilibatkan dalam komite pembelajaran, tapi dalam pengimbasannya itu ikut ya. Jadi di sini kami dapat pengimbasan, dapat 64 jam pelajaran itu ya selama seminggu. Terus jadi sebelum kurikulum ini dilaksanakan, kami melakukan ini diklat lalu pengimbasan, mempersiapkan. Nah, ini masuk tahap persiapan. Kemudian sekarang nih sekolah saya sudah masuk ke tahap pelaksanaan. Jadi di sini penetapan capaian pembelajaran dan alur belajar. Kemudian ini menyusun asesmen ya tadi untuk mengetahui posisi murid di awal dan di akhir siklus pembelajaran. Lalu refleksi dan menetapkan tujuan belajar dan bentuk asesmen untuk tercapainya tujuan tersebut. Nah, lalu memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Kemudian melakukan sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua atau komunitas pendidikan. Lalu, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran. Kalau dilihat ini siklus ya. Kalau lihat kembali lagi lihat lagi ke CP berikutnya gitu ya. Terus seperti itu. Ada berapa CP di setiap ini berbeda-beda ya di setiap mata pelajaran gitu ya. Jadi kita setelah CP1 selesai lanjutkan lagi ke CP2 gitu dan seterusnya. Nah, berikutnya kita sampai pada tahap evaluasi. Evaluasi dan refleksi capaian target belajar, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi dukungan orang tua terhadap target belajar, serta melakukan evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Ini ya, alur asesmennya seperti ini. Baik, kita lanjut ke materi ketiga ya, yaitu tentang asesmen diagnostik. Kan Bapak Ibu pernah dengar ya, asesmen diagnostik atau mungkin sudah melakukan gitu ya. Nah, kita lihat lebih jauh tentang apa itu asesmen diagnostik, mulai dari tujuannya untuk apa sih asesmen diagnostik, lalu asesmen diagnostik itu ternyata terbagi dua ya, ada asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Ya, Bapak Ibu kita lihat ya satu persatu apa sih tujuan dari asesmen diagnostik ini. Nah, ini ternyata secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi kayak misalkan tadi kan disampaikan the right man in the right level. Artinya siswa itu berada pada level yang tepat. Terus kita memastikan levelnya tepat bagaimana? Ya ini dengan melakukan asesmen diagnostik ini gitu. Ya. Jadi the right student in the right level gitu ya. Jadi siswa yang sesuai dengan levelnya. Nih.
Sesuai nama. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, tentu saja tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik itu punya tujuan masing-masing ya. Kita lihat untuk asesmen diagnostik non-kognitif. Itu tujuannya adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Lalu untuk mengetahui kondisi keluarga siswa, untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Ini adalah tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, berikutnya untuk yang kognitif bagaimana? Tujuan dari asesmen diagnostik kognitif ini adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, lalu untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Tadi yang disampaikan, misalkan kalau masih di fase E, ya berarti untuk siswa tersebut jangan dulu lanjut ke fase F, tapi ada intervensi, ada perlakuan khusus gitu ya untuk mengejar. Jadi kalau dulu mah kayak matrikulasi lah gitu ya. Kalau di sini tadi namanya intervensi atau perlakuan khusus, baik dilakukan sebelum pembagian rapot ataupun ketika pembelajaran pada tingkat selanjutnya. Kemudian memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, itu ya setelah kita melihat tadi dari ternyata ini misalkan anaknya masih kurang di fase E, masih belum bisa naik ke fase F, berarti kita memberikan remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kita lihat asesmen diagnostik non-kognitif itu, nah seperti apa sih dilakukannya gitu ya. Nah ini asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal tadi ya, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Kemudian aktivitas siswa, kondisi keluarga, gaya belajar. Tahapannya kita lakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, ada tipsnya di sini ya, penting Bapak Ibu pahami bahwa di sini perlu keterampilan dari guru ya, yaitu keterampilan untuk bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini gitu. Jadi jangan sampai pertanyaan kita kemana-mana, tapi kita sudah punya rambu-rambunya, dan kita harus terampil gitu dalam mempertanyakannya pada peserta didik kita supaya informasi yang kita perlukan itu benar-benar tergali gitu ya, kita dapat informasinya. Nah, ini tadi tahap persiapannya ya, kita lihat kan tadi ada tahap persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Untuk tahap persiapan, ini contohnya ya, contoh asesmen diagnostik non-kognitif pada tahap persiapan. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. 1, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Lalu, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, ini ya bisa jadi tahap persiapan ini kita lakukan, kita tanyakan. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, siapkan pertanyaan seperti ini misalkan. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika kamu belajar di rumah? Lalu apa harapanmu? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu itu kan tadi persiapannya ya, kita sudah mempersiapkan pertanyaan, kemudian kita laksanakan. Nah, contoh kegiatan pelaksanaan di sini meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Di sini kita bebas Bapak Ibu, pada tahap pelaksanaan kita bisa dengan bercerita, misalkan dengan memanggil peserta didik kita, silakan kamu ceritakan apa yang kamu rasakan di rumah kalau belajar di rumah. Bagaimana perasaanmu? Lebih senang di rumah apa di sekolah? Bagaimana yang lainnya? Apakah terganggu misalkan belajar di rumah gitu ya? Ini dengan aspek bercerita. Kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk menceritakan bagaimana kondisi belajarnya di rumah misalkan ya. Kemudian bisa juga kita kadang tadi dengan bertanya siswa tuh diam saja atau menjawabnya tuh
ketika tidak tergali gitu ya, tidak tergali informasinya, kita juga bisa menambahkan dengan menulis. Misalkan coba kamu tuliskan, kalau kamu belajar di rumah siapa saja yang bantu kamu gitu. Atau dari pagi kegiatan kamu sampai sore apa saja, coba lihat, boleh kamu tuliskan di situ. Bebas gitu ya, silakan. Atau bisa dengan menggambar ya. Kadang ada anak yang bercerita susah, menulis juga susah. Ya sudah, kalau begitu coba kamu gambarkan bagaimana perasaanmu ketika kamu belajar di rumah. Gitu ya. Ini pada tahap pelaksanaan. Kemudian berikutnya ini tadi kan kita harus bisa bertanya ya, kita harus terampil bertanya gitu. Guru harus benar-benar punya kemampuan bertanya ketika mau melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, pertanyaannya pertanyaan yang seperti apa? Ketika tanya jawab tadi, ketika bertanya, maka pastikan pertanyaannya itu jelas dan mudah dipahami. Jangan sampai berbelit-belit gitu ya Bapak Ibu, kita mau tujuannya kemana, mau tanya apa, tapi kita kemana dulu gitu ya, sampai akhirnya siswa kita bingung, apa sih maksud pertanyaan gurunya gitu ya. Jadi kita buat pertanyaan sejelas mungkin dan mudah dipahami. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Ya, kalau misalkan mentok nih siswa susah ya kita tanya gitu. Atau disuruh nulis juga tidak bisa mengembangkan tulisannya. Berarti kita boleh memberikan acuan atau stimulus. Misalnya kayak kamu kalau belajar di rumah biasanya sendirian atau dibantu sama siapa gitu. Nah, mungkin dengan begitu itu kan, dengan stimulus itu, oh dia bisa tuh cerita, oh iya Bu, saya di rumah dibantu ibu saya, tapi kalau untuk mengerjakan soal apa mah sendiri, misalkan ya. Nah itu, ketika siswa kita diam, siswa kita bingung gitu ya dengan pertanyaan, ya kadang walaupun pertanyaan kita sudah jelas dan mudah dipahami pun, tapi siswa masih mengalami kebingungan gitu untuk menjawabnya. Nah maka di sini kita menyertakan stimulus ya, memberikan stimulus informasi gitu, yang bisa nanti membantu siswa kita menemukan jawabannya. Kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Bapak Ibu, kita harus sabar ya ketika bertanya pada siswa tuh. Kadang saya juga suka kurang sabar gitu. Baru nanya terus siswanya diem aja. Kasih lagi pertanyaan berikutnya. Nah, ternyata sebaiknya kita harus memberikan spare waktu untuk anak berpikir. Jadi ketika anak diam itu mungkin anak itu sedang berpikir, ini saya mau jawab apa ya gitu, atau sedang dalam pikirannya sedang menyusun kata-kata gitu, tapi kita sudah tambah lagi pertanyaan misalkan ya. Jadi kita harus sabar, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaannya. Nah, kemudian, oh maaf tadi belum selesai ya. Ketika siswa menjawab pertanyaan, berarti di sini tugas kita, tugas guru itu harus memberikan penguatan. Ini untuk meyakinkan kan, misalkan kita tanya apa, terus siswa menjawab, oh jadi begitu. Jadi kalau kamu di rumah tuh ini ya bantu orang tua juga ya. Nah itu berarti memberikan penguatan gitu ya. Kemudian memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Kalau kita sudah dapat satu informasi, nah berikan pertanyaan lanjutan supaya informasi yang kita dapat itu lebih lengkap. Kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Kadang yang namanya kita bercerita, jadi suka kemana-mana gitu ya ceritanya. Nah supaya kita pertanyaannya tidak menyimpang, kita harus segera bisa mengembalikan fokus pada pertanyaan utama ya. Gitu. Kemudian saat siswa balik bertanya bagaimana nih? Kadang siswa kan suka nanya juga ya ke kita ketika ditanya, ketika menjawab pertanyaan dia kadang bertanya juga. Nah, maka kita juga harus langsung menjawab pertanyaan siswa. Kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Tadi dengan memberikan acuan atau stimulus informasi tadi ya, ini kan dalam rangka membantu siswa untuk menemukan jawabannya sendiri. Nah, kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, berarti kita sebagai gurunya mencoba mengarahkan kembali pertanyaannya gitu. Jangan sampai kita nanya A, siswa jawab B, tapi kita tidak mengarahkan terus aja mendengarkan, oh begitu. Tapi kita mengarahkan lagi, maksud ibu pertanyaan ke sini loh gitu. Tadi ibu bertanya ini begini. Saya tadi tanyanya ini gitu. Jadi menurut kamu bagaimana gitu ya. Jadi arahkanlah kembali ke pertanyaan semula gitu ya. Kemudian memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Lalu menunggu beberapa saat. Tadi ini ya saat ya kita harus sabarlah memberikan waktu berpikir pada siswa. Ini pada tahap pelaksanaan ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya tahap tindak lanjut nih. Bagaimana setelah kita
perencanaan, pelaksanaan, maka di sini tindak lanjutnya kita bisa mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua nih bila diperlukan. Jadi kalau ada hal-hal yang sepertinya ini perlu berhubungan dengan orang tua gitu ya. Kadang anak merasa tidak nyaman di rumah karena ibu bapaknya berantem atau apa. Nah berarti kan ini kita perlu mengingatkan orang tuanya untuk Bapak Ibu mohon ya di rumahnya dijaga kondisi ketenangan. Jadi ternyata putra-putri Bapak Ibu itu merasa terganggu kalau di rumahnya ribut misalkan ya itu. Ini bisa dikomunikasikan gitu ya, walaupun bukan kita mengintervensi keluarga itu ya, kita hanya mengingatkan bahwa anaknya itu terganggu gitu, anaknya itu ingin ketenangan, ingin kenyamanan gitu ya. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Ya. Nah, selanjutnya kalau tadi asesmen diagnostik non-kognitif, sekarang kita lanjut pada asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini ya. Jadi asesmen diagnostik kognitif ini tujuannya untuk mendiagnosis kemajuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi kalau tadi kita melihat kondisi psikologis anak, emosi anak, keluarga gitu ya, hal-hal yang biasa dilakukan di keluarga, kalau asesmen diagnostik kognitif itu sudah berhubungan dengan mata pelajaran kita ya. Nih, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain gitu ya. Di sini asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif selama proses ya, selama proses berlangsung maupun asesmen sumatif ini di akhir pembelajaran gitu ya. Nah, tahapannya juga sama. Di sini ada persiapan, pelaksanaan, diagnostik dan tindak lanjut. Penting Bapak Ibu ketahui bahwa di sini guru melakukan asesmen diagnosis kognitif ini untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa ya. Jadi tidak untuk misalkan nilai rapot atau apa. Di sini fungsinya kan tadi untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran. Jadinya kita bisa ada siswa yang lambat belajar, cepat belajar gitu ya. Kita bisa mengelompokkan dan bisa memberikan intervensi atau treatment untuk siswa tertentu yang memang perlu dilakukan remedial, memberikan pengayaan siswa untuk siswa yang cepat belajar gitu ya, seperti itu. Jadi bukan untuk mengejar target kurikulum. Itu ya Bapak Ibu, tujuan dari asesmen diagnostik kognitif. Nah, kita lihat asesmen diagnostik kognitif pada tahap persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama ini buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian susun pertanyaan sederhana, meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Jadi sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Kalau saya misalnya masuk materi usaha energi, nah itu kan ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya. Kita sampaikan dulu nih pertanyaan tentang kamu tahu nggak apa itu usaha energi gitu ya. Kurang lebih 2 pertanyaan tentang ini capaian pembelajaran yang baru ya mengenai mengenai materi yang baru itu. Dan kita juga bisa menghubungkannya dengan bertanya pada pertanyaan sebelumnya gitu ya atau materi sebelumnya gitu. Jadi untuk mempersiapkan dan kadang kan kalau materi itu biasanya ada kemampuan prasyarat ya. Kita mempelajari materi apa, ada kemampuan prasyaratnya. Peserta didiknya sudah mengetahui materi apa-apa gitu kan. Nah, untuk mengetahui itu kita bisa mempertanyakannya pada siswa gitu, memberikan pertanyaan, kamu udah tahu belum gitu tentang ini gitu ya. Karena itu akan jadi prasyarat, akan memudahkan kalau siswa sudah paham itu dulu gitu sebelum lanjut materi gitu ya. Jadi berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka maupun yang belajar di rumah. Mungkin sekarang sudah belajar tatap muka ya, walaupun ada kalau yang SMP SD itu masih ada yang 50% ya katanya ya.
50% lagi untuk tatap muka, 50%-nya di rumah. Tapi kalau untuk SMA sih saat ini alhamdulillah sudah 100% ya tatap mukanya. Nah, tadi kan ada persiapan, ada pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kita lihat contoh kegiatan tindak lanjutnya. 1. Lakukan pengolahan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Nah, tadi kan kita sudah punya data gitu ya. Datanya itu bukan untuk nilai, tadi kan saya sampaikan bahwa ini untuk mempersiapkan siswa ini kira-kira bisa lanjut ke level atas, level bawah, atau masih perlu intervensi gitu ya. Jadi di sini kita kelompokkan, oh ada siswa yang paham utuh, ada siswa yang paham sebagian, ada siswa yang tidak paham gitu ya. Kemudian hitung rata-rata kelas, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Tadi ya, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP ya, alur tujuan pembelajaran sesuai fasenya. Jadi kalau memang siswa itu sudah berada di kelas 11 misalkannya nanti, maka kita mengajar untuk anak yang berada pada nilai rata-rata ini dengan fase F gitu ya, sesuai fasenya. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Nah, berarti karena tadi kita sudah tahu rata-rata kelasnya itu sesuaikan dengan ATP, kalau yang di bawah rata-rata kita harus memberikan pendampingan atau intervensi dulu untuk kompetensi yang belum terpenuhi. Lalu siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, ini ya tujuannya. Jadi disinilah prinsip merdeka belajarnya, prinsip keadilannya gitu, bahwa ya anak itu mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalau anak yang memang sudah sesuai fasenya, ya udah kita berikan sesuai dengan ATP, sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Tapi kalau siswanya memang masih kurang, ya berarti kita harus memberikan pendampingan untuk kompetensi yang belum terpenuhi. Kalau siswanya sudah di atas rata-rata, berarti kita juga harus memberikan pengayaan, gitu ya. Tetap memfasilitasi semua kelompok murid ini, gitu ya. Kemudian lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Jadi kayak persepsi gitu ya, menghubungkan materi saat ini dengan pembelajaran sebelumnya, dengan kontekstualnya, dengan kehidupan sehari-harinya gitu ya. Ini. Jadi lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Kemudian ini untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata dan kemampuan siswa. Lalu ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, di sini penting Bapak Ibu guru untuk menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Ya. Jadi kita sesuaikan aktivitas dan materi itu dengan tujuan untuk peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Bukan hanya memfasilitasi yang sudah sesuai dengan ATP tadi gitu ya, tapi bagaimana yang rendah juga bisa tercover gitu ya. Jadi aktivitas dan materinya itu disesuaikan gitu. Dan tujuannya untuk peningkatan rata-rata semua murid yang ada di kelas tersebut. Baik, berikutnya. Nah, ini ya. Tadi kan asesmen diagnostik kognitif itu di awal itu berhubungan dengan tujuan pembelajaran ya kan. Kemudian beragam kita bentuknya. Misalkan kita contohnya di sini ya merencanakan soal hingga tindak lanjut nih untuk asesmen awal matematika kelas 3 SD. Nah, kita lihat dulu tentunya dari tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kemampuan prasyaratnya, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu pada umumnya. Nah, baru kita buat soalnya gitu ya. Ini dalam perencanaan soal kita buat, kita harus betul-betul berpatokan pada tujuan. Atau mungkin kita bilang itu kisi-kisi gitu ya. Kisi-kisinya apa? Di situ ada CP-nya apa? Tujuannya apa? Kita kembangkan tujuan pembelajaran itu dalam ini
dalam tujuan instruksional khususnya gitu ya, yang khusus yang mengacu ke CP-nya, ke capaian pembelajarannya, baru kita buat ke dalam bentuk soal. Gitu ya. Nah, berikutnya, kalau tadi kita sebut-sebut ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, kita akan lihat sekarang konsep asesmen formatif dan sumatif itu apa saja sih? Kemudian bentuk asesmennya bagaimana sih? Lalu umpan baliknya bagaimana? Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk jenis-jenis asesmen ya. Ada asesmen formatif pada saat proses pembelajaran ya. Dan ada asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Jadi fungsinya itu di sini asesmen itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Kemudian di sini asesmen juga untuk proses perbaikan ya dalam proses pembelajaran dan juga sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi kalau untuk asesmen formatif sih untuk melihat refleksi pada proses pembelajaran dan perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan untuk sumatif nanti untuk melihat evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Disinilah ini tentu saja terintegrasi pada proses pembelajaran, gitu ya. Nah, ini apa sih bedanya asesmen formatif sama asesmen sumatif? Nah, asesmen formatif, ini ya konsep untuk asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses ya. Ingat di sini untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kalau dilihat di sini asesmen sumatif untuk apa? Untuk mengevaluasi gitu ya. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Kalau formatif pada proses pembelajaran. Kemudian formatif juga di sini asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Nih bagi murid, asesmen formatif ini berfungsi membantu murid untuk mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru, asesmen formatif ini berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek gitu ya, proses pembelajaran proyek hingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Jadi dengan asesmen formatif kita bisa tahu, oh ternyata siswa kita perlu dukungan ini nih supaya proses pembelajarannya bisa bagus, bisa kondusif, maka apa yang diperlukan oleh siswa itu harus kita fasilitasi gitu ya. Kemudian asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman atau diri sendiri ya. Penilaian proses tadi kan ada self assessment, ada peer group feedback gitu ya. Kemudian tadi untuk sumatif ini apa bedanya? Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Padahal asesmen formatif juga penting gitu ya. Ketika asesmen formatifnya kita sudah dapat data nih perlu apa yang harus ditingkatkan, insya Allah ke asesmen sumatifnya juga bisa bagus gitu hasilnya. Kan tadi dikatakan penting Bapak Ibu hindari untuk menjadikan atau kita hanya berpatokan pada asesmen sumatif. Jadi benar-benar asesmen formatif pun harus kita menjadi fokus utama kita gitu, bukan hanya pada asesmen sumatif. Kemudian umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau asesmen sumatif ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat apa sih bedanya formatif sama sumatif nih. Asesmen formatif untuk guru itu fungsinya untuk mengawasi pembelajaran murid, untuk memastikan perkembangan murid, serta untuk mengecek pemahaman murid. Sedangkan untuk untuk murid, siswanya ini bisa mengevaluasi pembelajarannya sendiri, kemudian bisa membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kemampuan. Sedangkan asesmen sumatif ini bagi guru lebih untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Lalu untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Ini ya.
Sedangkan untuk murid, asesmen sumatif ini berfungsi untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran. Lalu memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari unit pembelajaran. Nah, ternyata di sini terdapat irisan ya. Jadi baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif, ini keduanya mempunyai fungsi sebagai cara gitu ya, merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Ya, jadi di sini juga ada umpan balik, di sini juga ada umpan balik. Kemudian merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat, nah, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Jadi kalau dulu kita melihat kayak assessment of learning ini paling dominan dilakukan oleh guru nih. Jadi assessment for learning, assessment as learning. Nah, harapan ini kan saat ini atau sebelumnya ya, atau mungkin saat kurtilas gitu ya. Jadi seolah-olah kok assessment itu lebih ke sumatif aja gitu ya, assessment of learning. Sementara assessment for learning sama as learning-nya ini yang formatifnya kurang difokuskan gitu ya. Jadi assessment of learning-nya paling dominan ini dilakukan oleh guru. Nah, harapannya dengan kurikulum prototype atau kurikulum sekolah penggerak ini, harapannya ini assessment formatifnya yang lebih diutamakan gitu ya. Kita melihat proses bukan melihat hasil akhir. Jadi assessment for learning, assessment as learning itu diutamakan sehingga nantinya ya kalau dilihat nih ya lebih berat kemana nih Bapak Ibu? Lebih berat ke formatif ya daripada sumatifnya. Jadi mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Penilaian proses gitu ya selama pembelajaran dibandingkan hasil di akhir pembelajaran gitu ya. Nih kalau dilihat of, for, S nih proporsi dari fungsi assessment as, for, dan of learning. Kalau asesmen sumatif itu kan lebih of learning dan for learning gitu ya. Nah, asesmen formatifnya ini yang harus jadi fokus utama, yang for learning dan as learning. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif ya. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada hasil akhir, ya. Baik, berikutnya lihat di sini membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Jadi sebetulnya kita tidak hanya mementingkan asesmen sumatif, tapi ingin membangun keseimbangan gitu antara asesmen formatif dan sumatif. Di sini jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Jelaskan tujuan asesmen formatif ini adalah untuk perbaikan ya. Jadi tujuan dari asesmen formatif ini adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Makanya kenapa perlu diutamakan, kenapa perlu lebih banyak gitu. Kalau anak sudah tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan, itu kan akan lebih baik ya, sehingga nanti hasil akhirnya pun bisa lebih baik lagi gitu daripada hanya sekedar mengandalkan hasil akhir gitu ya, proses akhir. Jadi benar-benar asesmen formatif ini sebaiknya lebih banyak ya dari jumlah asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir. Nah, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Lalu bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif, ini dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, tadi ini yang keseimbangan ya. Kenapa sih tadi perlu keseimbangan asesmen formatif dan sumatif? Mengapa penting gitu ya keseimbangan asesmen formatif dan sumatif ini? Kita lihat, asesmen sumatif ini mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses ya. Yang tadi perlu seimbang itu supaya bukan hanya nilai gitu, tapi menitik beratkan pada proses. Kemudian asesmen jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka ini dapat menghambat proses murid untuk mengalami atau mengetahui
pengetahuan ya, meningkatkan pengetahuannya. Jadi di sini mengapa harus seimbang? Ya untuk mengubah paradigma belajar bahwa kita jangan hanya menilai dari hasil akhir, tapi proses juga penting. Proses juga harus jadi fokus utama. Nah, ini bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nih contoh bentuk asesmen tidak tertulis ya. Asesmen itu ternyata bukan hanya asesmen tertulis berupa soal-soal ya, tapi bisa juga berupa diskusi kelas. Nanti kita lihat keaktifannya selama diskusi. Kemudian dalam bentuk drama, kita juga bisa melihat bagaimana sih peserta didik kita bisa menghayati perannya gitu ya pada drama ini. Terus dari produk, misalkan membuat apa nih? Membuat miniatur candi. Bagaimana kreativitas anak itu ya dalam membuat miniatur candi tadi, misalkan bagaimana dia bisa menjelaskan apa yang dibuatnya itu dari budaya mana, kemudian sejarahnya seperti apa gitu ya. Kita juga bisa melihat dari produk, kemudian dari presentasi ini bagaimana dia menyampaikan, mempresentasikan, menyanggah gitu ya, memberikan masukan. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi asesmen itu bukan hanya yang tertulis saja, tapi tidak tertulis juga ini bisa jadi acuan kita gitu ya untuk asesmen formatif dan sumatif ini. Kemudian tes lisan, kuis tanya jawab secara lisan, menginformasikan pemahaman murid dan menerapkan umpan balik. Di sini ya fungsi dari tes lisan tadi. Bentuknya bisa tanya jawab secara lisan dan fungsinya untuk mengkonfirmasi gitu ya pemahaman dan juga untuk menerapkan umpan balik. Nah, ini contoh bentuk asesmen tertulis. Contohnya bisa refleksi nih ya, kemudian bisa jurnal, bisa bentuk esai, poster, ataupun berupa tes tulis ya yang biasa kita lakukan ya. Kan Bapak Ibu seringnya asesmennya dalam bentuk tes tertulis, ada kuis PG, ada esai gitu ya, uraian dengan jawaban terbatas, uraian dengan jawaban singkat gitu ya. Ini yang biasa kita lakukan. Tapi ternyata sekarang kita boleh melakukan refleksi nih. Untuk apa? Untuk melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Lalu hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Kemudian kita juga bisa menugaskan membuat jurnal pada siswa kita. Untuk apa? Untuk melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Kemudian biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Nah ini kita ingin meningkatkan kreativitas ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, salah satunya kita memberikan kebebasan siswa kita untuk menuliskan dalam bentuk jurnal. Sehingga di sini siswa bisa bebas mengemukakan ide-ide kreatifnya gitu ya. Kemudian menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Ya. Atau bisa juga dengan esai ini mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen dan menggunakan referensi yang tepat. Lalu mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Atau bisa juga kita minta peserta didik kita untuk membuat poster nih. Poster ini bisa mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara yang semenarik mungkin ya. Kita bisa lihat ide-ide kreatif anak kita ternyata luar biasa ya. Ketika anak yang memang suka desain grafis atau suka visual, itu mereka bisa membuat poster yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat kreatif yang tidak kita duga sebelumnya. Oh, ternyata memang keterampilannya di situ gitu ya. Kita baru tahu kalau disuruh nulis, misalkan mengerjakan tes tulis, nah biasa-biasa aja gitu ya. Mungkin dia kurang tertantang gitu ya, bosan dengan itu-itu saja gitu ya, soal seperti itu saja. Tapi ketika disuruh membuat poster, oh ternyata kreatif ya, bagus ya anak kita gitu. Nah ini juga bisa jadi bentuk asesmen tertulis. Nah, tadi kan sudah pelaksanaan ada umpan balik ya. Nah, mengapa sih umpan balik ini penting gitu ya? Jadi ada feedback, ada umpan balik, ini sangat penting nih. Umpan balik ini merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan.
Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Umpan balik ini bagi guru akan memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan bagi murid sendiri, umpan balik ini bisa membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Lalu memberikan umpan balik kepada sesama teman, ini juga bisa memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Ya. Jadi ada umpan balik antar teman juga gitu ya. Nah ini murid merasa dihargai, merasa dipentingkan gitu. Oh iya ternyata saya harus begini nih gitu ya. Dan guru juga punya informasi bagaimana sih perkembangan muridnya gitu ya. Sehingga nanti bisa mengambil keputusan kira-kira apa yang harus saya modifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah kita lihat 10 prinsip dari pemberian umpan balik yang efektif ya. Nah prinsip ini diterjemahkan dan diadopsi dari model pemberian umpan balik 2 arah dari Nicole ya Bapak Ibu. Nah ini ada 10 prinsipnya. Jadi kalau kita mau memberikan umpan balik yang efektif, maka kita lakukan 10 prinsip ini. Ya. Pertama, mudah dimengerti. Jadi bahasa yang dipakainya itu sederhana. Kemudian transparan ya, fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Jadi benar-benar transferable gitu ya. Terus melihat ke belakang juga nih. Ternyata umpan balik itu melihat ke belakang. Untuk apa sih melihat ke belakang? Di sini untuk mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Ini sebelumnya bagaimana? Kita lihat ke belakang untuk membandingkan gitu ya, untuk ke depan, untuk umpan balik berarti ke depannya harus bagaimana gitu. Kalau kemarin tuh seperti itu gitu. Kemudian spesifik, ini berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Kemudian lebih dari penilaian ya. Jadi umpan balik itu sebenarnya lebih dari penilaian. Bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Tadi kan profil pelajar Pancasilanya apa gitu ya. Nah, jadi kita harus berfokus ke sana. Kemudian tepat waktu. Cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri dan kegiatan berikutnya. Jadi jangan sampai kita memberikan umpan balik tapi sudah lewat gitu waktunya, kita sudah ke materi mana, umpan balik yang materi sebelumnya itu baru dilakukan gitu ya. Jadinya kan kurang kebermanfaatannya. Tapi kalau berkelanjutan, tepat waktu, ya itu akan berguna. Oh kemarin saya begini, berarti sekarang harus bagaimana gitu. Ya. Kemudian kontekstual dihubungkan dengan capaian pembelajaran, profil, dan kriteria penilaian aktivitas. Lalu umpan balik juga harus seimbang, memberikan pujian atas pencapaian, juga memberikan masukan kalau ada perbaikan gitu ya. Untuk perbaikan-perbaikan itu kita berikan, wah kamu sudah bagus nih yang ini, tapi kamu yang ini harus ditingkatkan ya gitu. Jadi ada pujian untuk yang sudah dicapai, ada masukan gitu ya untuk perbaikan. Kemudian melihat ke masa depan. Nah, memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Kemudian selektif, memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Jadi komentar juga jangan banyak-banyak ya, kita selektif aja pada intinya gitu. Nah, apa nih yang komentarnya sih detail, tapi nggak melebar kemana-mana gitu. Kita cukup ambil 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Jangan sampai murid itu dapat umpan balik tapi jadi bingung sih, Bu teh apa ya tadi kok harus begini. Nah, kita pada intinya saja. Jadi 2 hal nih yang harus kamu lakukan ini misalkan, atau hal yang perlu kamu lakukan nih, 3 hal yang perlu kamu lakukan tuh ini gitu. Ya. Nah, umpan balik ini bisa dikatakan efektif itu tadi harus terdiri dari feed up atau mengklarifikasi tujuan dengan murid, feedback berisi tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka, lalu feed forward, ya saran bagi guru, bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback ini. Ya. Jadi kita bukan hanya memberikan feedback aja, memberikan tanggapan, tapi kita juga forwardnya ke depannya bagaimana gitu ya. Terus feed up-nya bagaimana nih? Ya harus mencakup ketiga hal ini.
lalu membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Nah, memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan. Jadi murid tahu gitu ya, oh saya kesalahannya di sini ya. Di mana mereka memiliki kesalahpahaman. Kadang ada ya murid itu salah paham dengan materi kita atau salah tanggap gitu ya. Maksudnya apa? Kemudian anak memahaminya apa gitu ya. Nah, kita harus meluruskan kesalahpahaman ini gitu ya dengan memberikan umpan balik tadi. Kemudian kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran ya. Kadang saya juga merasa terganggu ya, ada peserta didik saya yang aktif banget gitu ya. Setiap saya selesai ngomong dia lalu mengomentari. Nah, itu juga kan perlu ini juga ya, maksudnya perlu ditertibkan juga, jangan sampai mengganggu teman-temannya yang lain di sini ya. Mereka perlu diarahkan kapan mereka bisa terlibat dan kapan tidak terlibat gitu ya. Kapan mengemukakan pendapat, kapan bertanya gitu ya. Nah, ini bagaimana kita membuat umpan balik yang efektif ini? Umpan balik bagi guru atau teacher feedback-nya itu, nah, kita harus punya pertanyaan panduan ya. Misalnya di sini apa saja komponen penting yang perlu ada nih. Ini pertanyaan panduan untuk guru ya. Apa saja komponen penting yang perlu ada? Dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif? Apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid? Jadi sebelum melakukan umpan balik kita juga harus punya panduan gitu ya dengan mempersiapkan ini apa yang dipertanyakan di pertanyaan panduan ini. Seberapa sering umpan balik itu harus diberikan, seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif. Bagaimana agar murid tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Kadang saya suka menuliskan, misalkan anak mengumpulkan tugas gitu ya, saya memberikan masukan atau apa ditulis di situ. Dan di sini juga harus menarik gitu ya, kata-kata yang kita berikan tuh memotivasi, siswa tertarik untuk membaca. Jangan sampai kita sudah menuliskan di situ tapi anaknya nggak baca. Kamu tahu nggak apa yang ibu tulis itu di situ? Ada di situ feedback dari ibu. Yang mana ya bu? Nggak saya baca gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, umpan balik teman ini ya, peer feedback. Nah, pertanyaan panduan untuk muridnya di sini apa saja komponen penting yang perlu ada? Apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu. Ini umpan balik untuk teman ya, tadi teman sejawat. Apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu? Jadi kalau misalkan ada satu siswa diminta untuk memberikan umpan balik pada siswa lainnya. Nah, kita harus memberikan panduan ini, jangan sampai pertanyaan siswa itu kemana-mana gitu kan. Intinya kita ingin tahu, ingin ada feedback dari temannya. Nah, kita harus sampaikan bahwa yang ingin digali itu ya, umpan balik itu adalah ini, misalkan hal baik apa yang sudah dilakukan oleh temanmu, apa hal yang bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh temanmu, apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya bisa lebih baik lagi di kemudian hari, lalu informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk membantu pengembangan diri temanmu, gitu ya. Nah, ini ada contoh praktik baik ya, memberikan umpan balik secara berjenjang. Nih, tadi ada klarifikasi tadi kan ya, umpan balik efektif tuh ada klarifikasi, ada penilaian, perhatian, saran, apresiasi. Nah, apa yang kamu maksud dengan ini gitu kan? Ini ketika kita mau memberikan feedback umpan balik pada siswa, kita boleh mengklarifikasi dulu gitu. Apa sih yang kamu maksud dengan ini gitu? Bisa tolong jelaskan lagi nggak tentang apa gitu ya, materi yang berhubungan dengan apa yang mau kita tanyakan, bagaimana itu bisa terjadi. Nah, ini juga contoh-contoh soal, contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan pada peserta didik kita untuk sebagai klarifikasi. Kemudian yang penilaian, di sini bagian ini efektif karena, ini menarik karena, nah kita misalkan anak sudah buat apa tadi ya, poster atau jurnal atau esai tadi ya. Nah kan kita ingin menilai ya, kita ingin ada umpan balik dari siswa. Nih bagian ini efektif. Misalkan dari esai yang kamu buat ini, bagian mana yang paling efektif? Bagian ini Bu. Bagian ini efektif karena apa? Nah ini bisa jadi penilaian. Kalau jawaban anak memang ini ya mengena gitu ya dengan esai yang dia buatnya, itu bisa jadi penilaian yang bagus buat
peserta didik tersebut. Ini menarik karena apa gitu ya. Ini ide yang bagus untuk apa gitu ya misalkan. Terus perhatian. Saya membayangkan bagaimana jika misalkan ininya dirubah gitu ya. Apakah mungkin ya jika variabel apa dirubah? Saya belum paham bagaimana gitu ya. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan misalkan ini tuh begini. Nah, ini juga fokus pada perhatian. Kemudian saran. Pernahkah kamu berpikir tentang gitu. Jadi kalau ada siswa misalkan di situ di jurnal atau esai yang dia buatnya itu sudah bagus ya, tapi kita ingin menyarankan hal yang lebih baik lagi, maka kita juga bisa mulai dengan pertanyaan, pernahkah kamu berpikir tentang ini sebetulnya bisa lebih baik misalkan hasilnya kalau dibagaimanakan gitu ya. Terus bagaimana kalau menambahkan ini? Bisakah kamu menghapus bagian ini gitu ya untuk mereduksi atau mengurangi yang ternyata yang anak tulis itu misalkan kurang sesuai gitu ya. Kemudian apresiasi. Memberikan apresiasi penghargaan. Wah, bagus ya misalkan ide kamu, tapi bisa juga kalimatnya dengan ide kamu tuh mengingatkan saya pada ini loh. Ide kamu tuh bagus. Ide kamu tuh mengingatkan saya pada apa gitu ya. Kemudian saya bisa melihat pekerjaan ini bisa saya gunakan nih untuk wah bagus nih pekerjaan kamu. Ini bisa saya gunakan loh untuk apa misalkan. Nah, itu kan salah satu bentuk apresiasi bahwa pemikiran murid kita tuh dipakai gitu ya. Anaknya pasti akan jadi senang gitu ya. Terus saya belajar dari jawabanmu gitu ya. Nah, itu. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Oh, ini ada yang minta di-admit ya. Maaf. Saya stop saja dulu ya. Ini tadi di kolom chat sudah ada yang memperkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Ibu Siti Aminah dari SMP Negeri 2 Jasinga. Oh, salam kenal Ibu Siti Aminah dari Jasinga ya. Iya, Bu. Ya, ada Ibu Nurhayati. Ibu Eis Siti Nurhayati. Iya, salam kenal Bu Eis. Dari SMP mana? Kemana Bu Eisnya ya? Ya, kemudian ada Assalamualaikum Ibu Muhayati dari MTS Al Hidayah Taman Sari. Oke, terima kasih Ibu Muhayati. Silakan Bapak Ibu dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, mangga.